Para pendengar radio saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema persekutuan pelayanan bersama hamba Tuhan yang menderita dan berkuasa. Persekutuan pelayanan bersama hamba Tuhan yang menderita dan berkuasa. Kita membaca dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 11. Yesaya 50 ayat 4 sampai 11. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Persekutuan pelayanan bersama hamba Tuhan yang menderita dan berkuasa. Yesaya 50 dan juga Yesaya 51 dan 52 dan 53 semuanya berbicara mengenai Sang Mesias yang akan menderita bagi penebusan dosa manusia. Bagian ini merupakan sebuah nubuatan 700 tahun kemudian dari Yesaya, kemudian digenapi dalam pribadi Yesus Kristus yang menggenapi nubuatan Yesaya di sini, bahwa Yesus datang sebagai Mesias yang membawa penebusan dosa bagi manusia. Dia memenuhi semua persyaratan sebagai seorang Mesias yang dipenuhi oleh Roh Allah, yang berkuasa dalam perkataannya, dalam tindakannya, yang tanpa dosa, yang menuruti kehendak Allah, dan kemudian mati di kayu salib. Sungguh luar biasa. Dan contoh daripada misi Sang Mesias di sini, misi daripada Yesus sendiri, juga merupakan misi atau tugas bagi semua orang percaya sepanjang zaman. Maka setiap orang percaya, setiap orang Kristen dipanggil ke dalam suatu persekutuan pelayanan bersama-sama dengan Yesus, sehingga kita akan bersama-sama Yesus. Kita juga mengalami penderitaan, sekaligus juga mengalami kekuasaan yang berasal dari Yesus itu sendiri. Karena hakikat daripada kehidupan Kristiani adalah masuk ke dalam satu kehidupan pribadi, persekutuan pribadi dengan Yesus, dengan pelayanan bersama-sama dengan Yesus. Karena pada saat kita berada bersama Yesus, maka kita akan menghasilkan buah. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 5, bahwa tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Yesus mau supaya setiap kita menjadi alat-alatnya untuk membawa kesaksian akan pekerjaan Tuhan yang luar biasa, keajaiban Tuhan yang luar biasa kepada seluruh umat manusia. 1 Petrus 2 ayat 9. Maka dalam teks ini digambarkan bahwa ada persekutuan pelayanan antara orang percaya bersama-sama dengan Yesus. Pertama-tama teks ini berbicara tentang Yesus yang telah dinubuatkan dan kemudian digenapi dalam karyanya di kayu salib, dan kemudian kebangkitannya dari antara orang mati. Itu sekaligus juga merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kita sekarang, bahwa kita pun akan sama-sama dengan Yesus juga mengalami penderitaan dan juga kekuasaan, kemenangan bersama-sama dengan Yesus. Ada 5 hal penting di sini yang berbicara mengenai apa artinya persekutuan pelayanan bersama dengan hamba yang menderita dan berkuasa.
Yang pertama berkaitan dengan misi atau tugas, yaitu memulihkan yang telah lesu. Memulihkan yang telah lesu, ayat 4a. Sama seperti Yesus yang adalah penggenapan Sang Mesias, yang dalam seluruh kehidupannya bersifat menolong orang lain, memulihkan orang lain, memperbaharui orang lain, menyembuhkan orang lain, bahkan kemudian menebus dosa orang lain, bersifat sungguh-sungguh melayani orang lain. Maka kita pun, orang percaya, dipanggil untuk juga sama seperti Yesus, kita memulihkan yang telah lesu. Lesu secara rohani, dan juga lesu karena terikat kuasa kegelapan, lesu karena juga terbebani oleh berbagai beban sakit penyakit jasmani dan penindasan-penindasan manusiawi. Maka tugas orang percaya, tugas gereja sepanjang zaman adalah melayani sungguh-sungguh. Kehadiran kita bertujuan untuk melayani orang lain. Sama seperti Yesus yang datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya. Maka kita pun dipanggil untuk membangun yang telah lesu. Itu berarti bahwa kita sungguh-sungguh memperdamaikan orang lain. Kita sungguh-sungguh memberikan penghiburan, kekuatan kepada orang lain. Kita membuka jalan keselamatan bagi orang lain. Kita melepaskan orang lain daripada kuasa kegelapan dan kuasa dosa. Kita juga dipanggil untuk menolong orang lain secara sosial, diakonia, dalam kehidupan sehari-hari, untuk menghibur secara pastoral, konseling, memberikan jalan keluar dalam berbagai pergumulan, kesulitan kehidupan sehari-hari. Itulah artinya membangun yang telah lesu, atau memulihkan yang telah lesu. Inilah tugas daripada orang percaya sepanjang zaman: penginjilan, sosial, diakonia, pastoral, dan pengajaran. Sini gambarkan juga kata-kata lidah, telinga, punggung, pipi, wajah. Itu berarti bahwa seluruh keberadaan kita sebagai pribadi, juga seluruh keberadaan gereja, harus sungguh-sungguh bersifat bertujuan memulihkan yang telah lesu. Itulah yang utama dan yang primer. Berarti semua berkaitan dengan organisasi, berkaitan dengan acara-acara, itu semua bersifat sekunder. Yang utama adalah bagaimana kita memulihkan yang telah lesu. Yang kedua adalah sikap, yaitu memiliki keterbukaan terhadap suara Tuhan. Sikap yaitu memiliki keterbukaan terhadap suara Tuhan. Ayat 4b sampai 5 dan ayat 10. Hal memulihkan yang telah lesu ini hanya mungkin kalau kita sebagai orang percaya, sebagai murid Yesus, memiliki sikap terbuka kepada suara Tuhan. Itu berarti kita bersedia seperti seorang murid. Dikatakan sini seorang murid, lamut dalam bahasa Ibrani atau juga dalam bahasa Latin discipulus, berarti kita bersedia untuk didisiplinkan oleh Tuhan, bersedia untuk menaklukkan kehendak kita di bawah kehendak Tuhan, bersedia untuk diatur oleh Tuhan. Pada saat kita sungguh-sungguh bersedia diatur oleh Tuhan, mau melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk kemudian terlibat dalam misi memulihkan orang lain. Maka kita perlu sikap keterbukaan terhadap suara Tuhan. Bukan menutup diri, bukan merasa diri pintar sendiri, bukan merasa diri seolah-olah hebat sendiri. Tidak, tapi sungguh-sungguh bersedia untuk mau diatur oleh Tuhan. Untuk ini, kita sungguh-sungguh perlu menjadi tenang. Mazmur 62 mengatakan bahwa jiwaku tenang di hadapan Tuhan. Jiwaku tenang. Artinya baru pada saat kita tenang, jiwa kita tenang di hadapan Tuhan, maka kita mampu untuk kemudian mendengar suara Tuhan, untuk terbuka terhadap suara Tuhan. Ini berarti bagi setiap orang Kristen, bagi setiap jemaat, bagi gereja secara keseluruhan, kita pertama-tama harus mendengarkan suara Tuhan, apa yang merupakan kehendak Tuhan. Jadi misi yang utama, bukan gereja yang utama. Gereja ada karena misi Allah. Maka kita harus mendengar pada suara Tuhan, terbuka. Jangan buat program dulu, jangan pikir tahu dulu. Tidak, dengar, terbuka akan suara Tuhan dulu. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau kita lakukan, apa yang Tuhan mau agar kita layani dalam lingkungan di mana kita berada. Terbuka kepada suara Tuhan. Itu sangat-sangat menentukan agar kita dapat memiliki hikmat dan sungguh-sungguh bergantung dan kemudian taat kepada kehendak Tuhan, sehingga program-program pelayanan kita dan juga kehidupan pribadi kita sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kita memiliki keterbukaan terhadap suara Tuhan. Banyak orang hanya mau mendengar yang enak-enak saja, tapi juga mereka mau memanipulasi Tuhan. Mereka bahkan mau mengatur Tuhan. Tapi tidak bisa kita mau mengatur Tuhan dengan berpura-pura beribadah, atau kita mau pakai cara-cara tertentu. Tidak bisa. Kita harus dari hati kita yang terdalam bersedia untuk mau terbuka terhadap suara Tuhan, mau diatur oleh Tuhan. Maukah kita sungguh-sungguh terbuka pada suara Tuhan? Maukah kita sungguh-sungguh memiliki misi dan juga menjalankan misi untuk memulihkan mereka
yang lesu, yang tanpa harapan, yang memerlukan pertolongan baik rohani maupun jasmani. Yang ketiga di sini adalah caranya, yaitu bertahan dalam tantangan perlawanan ayat 6. Cara bertahan dalam tantangan atau perlawanan ayat 6. Di tengah-tengah kita mau terlibat pelayanan dalam memulihkan yang lesu, kita terbuka pada suara Tuhan, kita pasti akan menghadapi tantangan di tengah-tengah dunia. Dunia tidak akan menyambut kita dengan penuh sukacita dan memeluk kita, tidak. Bahkan dunia akan seringkali melawan kita. Kita harus realistis bahwa pada saat kita melakukan kehendak Tuhan, kita akan berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kita berhadapan dengan roh dunia yang menantang kita. Itu berarti kita harus siap untuk menghadapi penderitaan, siap untuk menghadapi tantangan perlawanan, karena kita melakukan kehendak Tuhan. Dalam Kisah Rasul 14 ayat 22, Paulus katakan bahwa untuk memasuki kerajaan Allah, kita harus melewati banyak penderitaan. Dan juga Roma 8 ayat 17, Paulus tekankan bahwa kita berada dalam persekutuan penderitaan bersama-sama dengan Yesus. Tapi kemudian kita pun juga akan dimuliakan bersama-sama dengan Yesus. Sekali lagi, kita mengalami penderitaan perlawanan bukan karena kebodohan sendiri, bukan karena kita angkuh, kita sombong, cara kita salah. Bukan. Kita hadapi tantangan perlawanan karena kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kita heran, jangan kaget, jangan menyerah, karena kemudian pasti akan menghasilkan buah. Seperti pohon kurma ditanam di padang pasir, maka bijinya dimasukkan dalam tanah, kemudian ditaruh batu di atasnya. Secara manusia tidak mungkin dapat bertumbuh karena begitu gersang tanah padang pasir. Tapi karena dia dikasih batu, maka akar-akarnya bertumbuh ke bawah dulu, mendapatkan air, menjadi kuat, dan kemudian dia bertumbuh ke atas, menggeser batu itu, dan kemudian menjadi pohon kurma yang berbuah lebat. Itulah yang Yesus inginkan, supaya kita tahu kita berakar dalam Tuhan. Kita siap menderita, siap untuk menghadapi tantangan karena kita melakukan kebaikan, karena kita memulihkan yang lesu, karena kita melakukan kebaikan. Sekali lagi, bukan karena kesalahan kita. Kalau kita katakan bahwa kita menderita karena Yesus, pada kesalahan kita sendiri, kebodohan kita, sikap kita yang salah, maka kita perlu minta ampun. Kita harus kembali katakan, Tuhan, aku hanya mau melakukan apa yang merupakan kehendak-Mu. Segala sikap-sikap yang sombong, yang salah, harus aku tinggalkan. Aku harus melayani dengan kerendahan hati, dengan kesungguhan. Dan pada saat aku menghadapi tantangan perlawanan, aku tahu ini karena aku bersama-sama dengan Yesus. Yesus telah mengalaminya, dan kita pun juga akan mengalaminya. Ini digambarkan bahwa Yesus secara sadar memberikan dirinya dianiaya untuk penebusan dosa. Kita pun juga dipanggil untuk secara sadar bersedia menderita untuk membawa pemulihan, membawa kemajuan, membawa pelayanan bagi orang lain, sehingga orang lain diselamatkan, orang lain dipulihkan, orang lain diperbaharui oleh kuasa Yesus. Maukah kita sungguh-sungguh bertahan di tengah-tengah perlawanan? Kalau ada yang mengatakan, saya ikut Tuhan, saya melayani Tuhan, tidak pernah hadapi tantangan, maka saya terus terang, saya sangat ragu. Ada kemungkinan besar orang itu telah kompromi. Karena meskipun kita melakukan dengan penuh kebaikan, tetap kita akan menghadapi tantangan. Yesus yang baik secara luar biasa, yang menolong luar biasa, membuat mujizat luar biasa, menyembuhkan luar biasa, mengangkat luar biasa, tetap juga menghadapi tantangan dan perlawanan. Maka kita tahu perlawanan ada, tapi buah yang akan dihasilkan, buah yang kekal, yaitu bahwa banyak orang diselamatkan, banyak orang mengalami pembaharuan dalam Yesus, banyak orang dipulihkan, juga pasti, sehingga pelayanan kita meskipun menghadapi perlawanan akan menghasilkan buah yang kekal. Katakan, Tuhan, aku bersedia menderita, menghadapi perlawanan, supaya aku dapat menghasilkan buah bersama-sama dengan Engkau. Karena tanpa Engkau, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Yang keempat secara singkat, yaitu ada kekuatan, yaitu janji pertolongan Tuhan. Ada kekuatan atau janji pertolongan Tuhan, ayat 7 dan 11. Dua kali dikatakan, tetapi Tuhan menolong aku. Artinya di tengah-tengah situasi kita memulihkan yang lesu, kita memiliki keterbukaan pada suara Tuhan, kita menghadapi berbagai tantangan perlawanan,
Ada janji bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Dia akan menguatkan kita. Dia akan memberikan pada kita masa depan yang baik. Dia akan menghibur kita, menguatkan kita. Dia tidak akan mencobai kita melewati kemampuan kita. Maka kita boleh tahu bahwa apapun yang terjadi, Tuhan bersama-sama dengan kita dalam segala situasi pelayanan yang kita lakukan, perlawanan yang kita hadapi. Dan orang Kristen sepanjang zaman telah mengalaminya. Dan kita pun juga akan mengalaminya, karena Roh Kudus akan menjadi penolong yang luar biasa, yang menguatkan kita, menghibur kita, sehingga memampukan kita untuk melihat ke depan kepada kemuliaan Tuhan, kepada hasil pelayanan kita yang akan berbuah kekal. Semuanya karena pertolongan Roh Kudus yang memampukan kita, sehingga kita fokus kepada tugas kita untuk memulihkan yang lesu, untuk menyembuhkan orang yang sakit, menolong mereka yang kekurangan, bawa pemulihan, pembaharuan bagi mereka yang terikat kuasa kegelapan dan kuasa dosa, dan kemudian membawa keselamatan bagi tiap-tiap orang. Dan hasilnya yang kelima adalah hasilnya dibenarkan oleh Allah dan membawa buah. Dibenarkan oleh Allah dan berbuah. Ayat 8. Luar biasa sekali bahwa sebagai hasil bahwa kita terlibat dalam tugas memulihkan yang lesu, kita terbuka pada suara Tuhan, kita tetap bertahan di tengah-tengah tantangan perlawanan yang sulit, kita terus mengandalkan janji pertolongan Tuhan, maka hasilnya apapun yang kita kerjakan, siapapun kita yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kita pasti akan menghasilkan buah. Kita pasti akan jadi berkat bagi orang lain. Yang pertama-tama, kita akan dibenarkan oleh Allah. Dan ini yang paling penting. Pengakuan bahwa Allah membenarkan kita adalah hal yang terpenting bagi kita. Berarti kita yang sebenarnya salah, kita yang sebenarnya berdosa, kita telah dibenarkan oleh Allah karena Yesus yang benar. Dan karena kita berada dalam Yesus, maka kita pun dibenarkan dalam Yesus. Sehingga kita tidak perlu takut akan kematian, tidak perlu takut akan penghakiman, tidak perlu takut akan macam-macam hukuman, karena kita dibenarkan dalam Yesus, sehingga kita pasti akan memperoleh kemuliaan kehidupan kekal bersama-sama dengan Yesus. Inilah penghargaan dan penerimaan Allah yang luar biasa. Kita pasti akan dimuliakan. Juga digambarkan di sini dalam Yesaya 50 ini bahwa keadilan Allah juga akan datang, bahwa segala jenis pemutarbalikan fakta, keadilan, kebenaran, semuanya kemudian akan diadili oleh Tuhan. Tuhan akan menghukum mereka semua yang bertindak tidak adil, yang menentang Tuhan. Maka yang menentukanlah bahwa kita meyakini bahwa Allah yang berdaulat di tengah-tengah segala situasi kehidupan kita. Pada waktunya Allah akan bertindak dan akan menegakkan kebenaran dan keadilan. Selama kita sungguh-sungguh memulihkan yang telah lesu, kita terbuka pada suara Tuhan, kita bertahan di tengah-tengah tantangan, kita mengandalkan kekuatan janji pertolongan Tuhan, maka kita akan menjadi minoritas yang berkualitas. Dan seluruh Alkitab berbicara mengenai minoritas-minoritas yang kemudian membawa pembaharuan, perubahan yang luar biasa, yang menggebrak dunia ini, yang sungguh-sungguh membawa dampak yang luar biasa. Minoritas yang berkualitas, bukan mayoritas yang menentukan, bukan suara mayoritas, suara dunia yang menentukan, tapi suara minoritas yang mengandalkan Tuhan, yang terlibat dalam pelayanan memulihkan yang telah lesu. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan, kita mau menjadi alat Tuhan, dalam tangan Tuhan, dalam tangan Tuhan Yesus, Sang Hamba yang menderita dan berkuasa. Kita mau katakan, Tuhan, aku mau terlibat dengan karunia saya, kemampuan saya, mau memulihkan semua orang yang lesu, jadi alat Tuhan untuk mengangkat orang lain, memberikan semangat orang lain, menguatkan orang lain, menyelamatkan orang lain, menolong orang lain, mendampingi orang lain, menghibur orang lain. Tuhan, aku juga mau selalu terbuka pada suara Tuhan. Aku mau diatur oleh Tuhan. Aku tidak mau mengatur diri saya sendiri. Aku juga mau bertahan di tengah-tengah tantangan perlawanan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Aku tidak mau menyerah. Aku yakin Engkau akan memberikan kekuatan. Dan aku juga yakin bahwa pertolongan-Mu nyata. Roh Kudus akan terus ada bersama-sama dengan aku. Pada akhirnya, aku akan dibenarkan dalam Yesus. Aku pasti akan membawa buah jadi berkat bagi orang lain. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan, aku mau menjadi alat dalam tangan Tuhan.
yang kemudian membawa berkat bagi orang lain, berbuah bagi orang lain. Di tengah-tengah persekutuan bersama dengan Yesus yang telah menderita sekaligus juga berkuasa, yang akhirnya membawa keselamatan, penebusan bagi dosa dunia ini. Pada akhirnya ada 4 jenis manusia masa kini. Ada 4 jenis manusia. Yang pertama adalah manusia namanya badi, bawa diri atau bangga diri. Artinya orang bawa diri atau bangga diri, orang yang tidak punya kemampuan tapi sombong sekali, anggap diri hebat, dan kemudian mau menguasai segala sesuatu tanpa kualitas. Kelompok yang kedua namanya judi, jual diri. Jual diri, tidak punya prinsip, pelin-pelan, oportunis, kesana kemari, ikut pendapatnya orang lain, tidak punya pendirian, ikut pendapatnya mayoritas, sesuai dengan keadaan dan kepentingan yang ada. Kelompok yang ketiga adalah namanya ludi, lupa diri. Ludi, lupa diri pada saat punya jabatan, posisi, kekayaan, lupa Tuhan, lupa semua orang lain, tidak peduli kepada orang lain. Ataukah kita orang kelompok yang keempat, namanya budi, buktikan diri, dengan memulihkan yang lesu, membuktikan diri dengan selalu terbuka pada suara Tuhan, membuktikan diri dengan sungguh-sungguh bertahan di tengah-tengah tantangan dan perlawanan, membuktikan diri dengan mengandalkan kekuatan janji pertolongan Tuhan, dengan kemudian dibenarkan oleh Allah dan kemudian menghasilkan buah. Karena Tuhan memberkati kita semua menjadi alat-alat Tuhan yang di tengah-tengah persekutuan bersama dengan Yesus yang menderita dan berkuasa, akhirnya kita menjadi orang-orang yang memulihkan orang lain dan menghasilkan buah yang kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.